وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kita lanjut saja. Al-khitan wajibun am mustahab. Pertanyaan berikutnya, hukum khitan ini apa? Wajibkah atau mustahab? Wa hal hukmu ya ummu dzakar wal untha? Apakah hukumnya itu sama laki-laki dengan perempuan? Jadi kalau hukum khitan laki-laki wajib, perempuan juga wajib. Nah, begitu. Atau kesama atau beda. Walaupun sama-sama disyariatkannya berkhitan, tapi yang namanya syariat itu kan ikhwah ada, kalau syariat kita menyuruh itu kan ada dua tingkatan. Kalau enggak wajib maka dia mustahab, ya. Kemudian ketika syariat kita melarang itu juga ada dua tingkatan. Kalau enggak haram maka dia makruh. Nah sekarang ini khitan ini kan diperintahkan, khitan ini kan disyariatkan, berarti dia ada dua kemungkinan. Kalau enggak hukumnya wajib maka dia hukumnya sunnah, demikian. Apakah nanti hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan? Nah ini yang akan kita baca. Ternyata ikhtalafal ulama rahimahullah fi hukmil khitan. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum khitan. Faqala biwujubihi. Ada yang mengatakan wajib seperti Imam Syafi'i wa jumhur ashabihi, dan mayoritas para ulama Asy-Syafi'i, Syawafi' dan Ahmad, dan sebahagian ulama yang bermadzhab Maliki dan sebagian Hanafi. Demikian ikhwah. Kemudian waqala biwujubihi minat tabi'in, demikian juga di antara tabi'in yang mengatakan wajib, khitan itu wajib, seperti Atha, ya, hatta qala, sampai dia mengatakan lau aslamal kabiru lam yutimma islamu hatta yakhtatin. Apabila ada orang yang sudah dewasa masuk Islam maka tak sempurna Islamnya sampai dia berkhitan. Sampai seperti itu ikhwah, tegasnya. Jadi Atha ini merupakan Atha rahimahullah, seorang ulama yang di level tingkatan tabi'in. Dia tegas mengatakan wajib, bahkan kalau ada yang masuk Islam, orang dewasa yang masuk Islam namun belum berkhitan maka belum sempurna keislamannya. Kemudian ikhwah, waqala bistihbabihi. Adapun para ulama yang mengatakan mustahab yaitu Malik, Imam Malik, wa aktsaru ashabuhu wa aktsaru ashabihi, dan umumnya para ulama yang bermadzhab Maliki. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi fi Syarhil Muslim, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, al-khitan wajibun inda Syafi'i. Khitan itu hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Wa katsirun minal ulama, dan banyak para ulama juga yang mengatakan wajib. Wa sunnatu inda Maliki wa aktsaru ulama, dan disunnahkan oleh Imam Maliki. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib, kalau Imam Malik mengatakan sunnah, nggak wajib. Ya, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tidak apa-apa. Dan umumnya para ulama yang bermadzhab Maliki. Wa huwa inda Syafi'i wajibun 'ala rijal wan nisa' jami'an. Kalau menurut Imam Syafi'i, khitan itu hukumnya wajib baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Itu dia, sama hukumnya. Ini yang kewajiban yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Tidak ada beda kewajiban berkhitan baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki kalau nggak berkhitan nggak sempurna Islamnya, atau berdosa dia. Demikian juga perempuan kalau nggak berkhitan berdosa dia, karena sudah dikatakan wajib. Yang wajib itu yaitu yang apabila dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi sama posisi hukumnya antara laki-laki dan perempuan dalam masalah khitan, pendapat Imam Syafi'i.
Wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, fa ammal khitan fawajibun 'ala rijal wa makramatan fi haqqin nisa. Ini lain lagi. Berkata Imam Mughni, ya, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Labib, kata beliau, adapun khitan untuk laki-laki hukumnya wajib, tapi untuk perempuan itu sebagai kemuliaan. Ini sebagai isyarat bahwasanya enggak wajib. Jadi adanya perbedaan hukum antara khitan laki-laki dan khitan perempuan. Demikian ikhwah. Kata Ibnu Qudamah, untuk laki-laki betul wajib. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi untuk perempuan makramatan, artinya sebagai kemuliaan. Tidak wajib seperti laki-laki. Tetap disyariatkan berkhitan, tapi tidak wajib. Demikian ikhwah. Kemudian, hadza qaul katsir min ahli ilmi. Ini merupakan pendapat yang banyak dipegang oleh para ulama. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ternyata para ulama itu terbagi 3. Ya. Yang pertama yang mengatakan wajib, itu mazhab yang sangat dikenal dari Imam Syafi'i dan para ulama Asy-Syafi'i, ya, yang bermazhab Syafi'i. Di sisi yang lain yaitu yang mengatakan mustahab ataupun sunnah, ini adalah pendapat Imam Malik dan mayoritas para ulama yang bermazhab Maliki, ya, menyatakan sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Kalau Imam Syafi'i baik yang laki-laki maupun perempuan wajib dikatakan. Ada yang poros tengah, ada yang di tengah-tengah, yang membedakan hukum khitannya laki-laki dengan hukum khitannya perempuan. Seperti Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwasanya untuk laki-laki wajib, tapi untuk perempuan enggak wajib. Artinya ya disunnahkan saja. Dan banyak juga para ulama yang mengikuti mazhab yang tengah ini. Demikian ikhwah. Kemudian qala Ahmad ar-rijalu asyaddu. Imam Ahmad mengatakan laki-laki itu lebih lagi ditekankan untuk berkhitan. Wa dzalika anna rajul idza lam takhtatin fatilkal jildah al-mudalat 'alal kamrah wala yanqa ma thamma. Karena laki-laki itu kalau nggak berkhitan nanti kulit yang menutupi kemaluannya itu tidak bisa dibersihkan, ya, tidak bisa dibersihkan. Wal mar'atu ahwan, beda halnya dengan wanita, ya, beda halnya dengan wanita. Wanita walaupun tak dikhitan masih bisa dibersihkan. Beda halnya dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau kulitnya itu tidak dihilangkan, maka dia nanti akan kesulitan untuk membersihkan kemaluannya. Demikian. Makanya Imam Ahmad tegas mengatakan ar-rajulu asyad. Laki-laki itu lebih ditekankan lagi untuk berkhitan. Jadi dari sini seolah Imam Ahmad memberi isyarat bahwasanya laki-laki, hukum khitan laki-laki beda dengan hukum khitan perempuan. Enggak sama, ya. Enggak sama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Maliki. Jadi di sini Imam Ahmad rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya dia berada di tengah-tengah, membedakan hukum khitan laki-laki dan khitan perempuan walaupun kedua-duanya disyariatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qala, lantas Imam Ahmad juga mengatakan tentang hadis idzal taqal khitanan wajibal ghusl. Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mereka mandi. Fihi anna nisa kunna yakhtatin. Hadis ini menunjukkan, kata Imam Ahmad, bahwasanya hadis ini membuktikan bahwasanya wanita itu berkhitan. Demikian. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, la khilafa fi istihbabi lil untha. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat tentang mustahab, tentang disunnahkannya khitan untuk perempuan. Waqtalafa fi wujubihi, hanya saja yang jadi permasalahan adalah hukum kewajibannya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Wa an Ahmad fi dzalika riwayatan ihdahuma yajibu 'ala rajuli wan nisa. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat mengatakan baik laki-laki maupun wanita itu wajib hukumnya. Wasani yakhtassu wujubi dzukur. Sementara riwayat yang kedua beliau menyatakan bahwasanya wajibnya hanya untuk laki-laki, perempuan enggak wajib. Demikian ikhwah. Ya.
Wasaqa Ibnu Qayyim rahimahullah taala 15 wajhan liqauli wujubil khitan yuqawi ba'daha ba'dha. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 15 sisi tentang diwajibkannya, menguatkan tentang menguatkan pendapat yang mengatakan wajibnya khitan. Yang masing-masing dari 15 poin ini masing-masing menguatkan yang lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, wa yataslu bi majmu'iha an takuna hujjatun fi wujubihi 'ala dzukur dunan nisa. Dari semua yang 15 poin itu ya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya menunjukkan bahwasanya sebagai hujjah bahwa khitan itu wajib untuk laki-laki, tak wajib untuk perempuan. Itu kesimpulan dari Ibnu Qayyim. Illa ayyuqal innan nisa min syaqaiqir rijal. Hanya saja memang wanita itu adalah saudara kandung laki-laki. Artinya hukum untuk laki-laki itu sama dengan hukum untuk laki-laki, untuk perempuan. Kama tsabata an Nabi sallam, sebagaimana yang disebutkan, yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, maksud Ibnu Qayyim bahwasanya ada hadis yang menyebutkan innaman nisa min syaqaiqir rijal. Sungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Ini sudah kita bahas di kajian-kajian lalu bahwasanya apabila ada perintah syariat terhadap laki-laki maka itu mencakup kaum wanita. Kecuali jika ada perbedaan, dalil yang membedakan. Kecuali jika ada dalil yang membedakan, berarti wanita punya hukum khusus, laki-laki punya hukum khusus. Namun jika tidak ada, maka sama hukum laki-laki untuk hukum perempuan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya memang sih ada hadis yang mengatakan innaman nisa min syaqaiqir rijal, ya hadis sahih. Fa ummuhunna al-hukmu, sehingga hukum tersebut sepertinya mencakup kaum perempuan juga. Ghairu anna hadha wahdah, hanya dengan hadis yang satu ini bahwasanya innaman nisa min syaqaiqir rijal, kalau hanya dengan hadis ini la yakfi bil qat'il wujub al khitan lil untha, tidak bisa ditetapkan tidak bisa dipastikan akan diwajibkannya khitan untuk perempuan. Demikian ya, nggak bisa. Ya, kalau kita lihat apa yang dipotong, di mana yang dipotong, kemudian tujuan yang dipotong itu apa, ternyata beda-beda antara laki-laki dan perempuan. Ya, berbeda antara laki-laki dan perempuan. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalau hanya mengandalkan hadis innaman nisa min syaqaiqir rijal, itu tidak bisa menyamakan hukum khitan perempuan dengan laki-laki, kata Ibnu Qayyim. Innama yumkinul qat'u bi masyru'iyatihi duna wujub. Yang bisa, yang lebih kuat di sini adalah bahwasanya khitan untuk perempuan itu disyariatkan tapi enggak wajib. Wa huwa qalu aktsari ahli ilmi rahimahumullah taala. Inilah pendapat pada umumnya, ya, pendapat terbanyak dari kalangan para ulama. Jadi kalau kita simpulkan ikhwah, ya, di situ ada ada 3 pendapat. Imam Syafi'i menyamakan antara hukum laki-laki dan khitan laki-laki dan khitan perempuan, yaitu sama-sama wajib. Imam Malik dan ulama-ulama Maliki menyatakan bahwasanya khitan laki-laki sama hukumnya dengan khitan perempuan, yaitu sama-sama sunnah, ya, tapi ada di tengah. Melihat menimbang hadis-hadis, kemudian apa yang dikhitan dan seterusnya, sehingga mereka menyimpulkan ini pendapat umumnya para ulama bahwasanya adanya perbedaan antara hukum khitan laki-laki dan khitan perempuan, yaitu khitan laki-laki hukumnya wajib, sementara khitan perempuan tidak wajib alias sunnah. Itu ya ikhwah kesimpulannya. Jadi jangan sampai bingung ini. Ya, kita kan perlu juga sih memberitahu bahwasanya inilah perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang rajih dan paling kuat ya berdasarkan fakta yang ada, hadis-hadis dan fakta yang berlaku, bahwasanya harus dibedakan antara hukum khitan laki-laki dengan hukum khitan
perempuan. Sebagaimana yang di awal kita katakan tadi bahwasanya kalau sudah Allah mensyariatkan sesuatu dia atau memerintahkan sesuatu itu hanya ada dua. Kalau enggak wajib dia sunnah. Itu dia. Ya, dan ini disyariatkan. Khitan itu disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau tidak ada data-data yang lain, maka hukum asalnya sama laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata ketika melihat beberapa hadis, kemudian ketika melihat apa yang harus dikhitan, ternyata umumnya para ulama menyimpulkan bedanya khitan laki-laki dengan khitannya perempuan dari sisi hukum. Yaitu untuk laki-laki khitan itu hukumnya wajib, untuk perempuan khitannya itu yaitu sunnah. Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.